Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa wala ma ba'd. Para santri rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Dan insyaallah kita akan masuk di bagian yang ketiga, pada bab yang ketiga. Bab yang ketiga yaitu bab tentang membuang hajat dan adab-adabnya. Dan kita sudah melewati dua bagian, bagian pertama dan bagian yang kedua. Dan di bagian yang ketiga, al-mas'alatu tsalisatu, yaitu ma yasunnu fi'lahu lidakhilil khala', apa-apa yang disunnahkan untuk dilakukan bagi siapa saja yang akan masuk ke tempat buang hajat. Bagi siapa saja akan masuk ke tempat buang hajat. Yasunnu lidakhilil khala' qawlu bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Disunnahkan bagi orang yang akan masuk ke tempat buang hajat untuk membaca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini adalah doa yang dibaca ketika akan masuk ke dalam WC. Ini ketika akan masuk dalam WC, ke tempat buang hajat, dan bukan ketika di dalam. Ya. Nah, yang artinya dengan nama Allah, ya, Allahumma ya Allah, ini sungguhnya saya a'udzubika berlindung kepadamu minal khubusi dari syaitan laki-laki, wal khaba'is dan dari syaitan perempuan. Wa innal intihai wal khuruji ghufranak. Lalu ketika selesai dan keluar dari tempat buang hajat itu membaca ghufranaka, yang artinya ya Allah, aku memohon ampunanmu. Wa taqdimu rijlihi al-yusra inda ad-dukhuli wal yumna inda al-khuruji. Dan termasuk dianjurkan dan disunnahkan ketika akan masuk ke tempat buang hajat atau WC, yaitu mendahulukan kaki yang sebelah kiri, dan ketika akan keluar dia mendahulukan kakinya yang sebelah kanan. Kemudian wa alla yakshifa auratahu hatta tadnu minal ard. Lalu dia tidak membuka auratnya, ya, sehingga dia dekat dengan lantai. Artinya nanti ketika dia mau buang hajat, ya, baru dia membuka auratnya. Wa idza kana fil fidha yustahabbu lahu al-ib'ad wal istitar hatta la yura. Kalau misalnya dia membuang hajat di tempat yang terbuka, maka hendaklah dia menjauh, ya, menjauh dari manusia, ya, menjauh dari manusia dan menutupi dirinya, ya. Kalau bisa dia bersembunyi di tempat dia buang hajat, tidak kelihatan oleh manusia, ya, tidak nampak oleh manusia atau orang lain. Wa adillatu dzalika kulluhu haditsu Jabir radhiyallahu anhu qala. Adapun semua sunnah-sunnah tadi, ya, hal-hal yang dianjurkan tadi, dalilnya itu semua adalah hadis yang datang dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah keluar melakukan perjalanan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'ti al-barraza hatta yataghayyaba fala yura. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah mendatangi tempat
untuk membuang hajat, ya, sampai beliau tidak nampak atau tidak kelihatan. Hadits ini itu dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah di dalam sunan mereka, dan ini adalah hadits yang sahih. Wa haditsu Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satru ma baina al-jinni wa awrati bani Adam idza dakhala al-hala an yaqula bismillah. Demikian pula haditsnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya penghalang antara mata jin, ya, antara jin dengan matanya jin dengan auratnya manusia ketika masuk ke dalam WC adalah ketika dia membaca bismillah. Ya, hadits ini dikeluarkan juga oleh Imam Ibnu Majah, At-Tirmizi, ya, di dalam sunan mereka, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, atau haditsnya adalah hadits yang sahih. Wa haditsu Anas radhiyallahu taala anhu. Demikian pula haditsnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke dalam WC beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, itu yang beliau baca ketika masuk ke dalam WC, dan ini hadits adalah hadits yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa haditsu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kana sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala ghufranak. Demikian pula haditsnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menceritakan bahwa di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari tempat buang hajat, beliau membaca ghufranaka. Hadits yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmizi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Wa haditsu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-hajata la yarfa' thawbahu hatta yadnu min al-ard. Bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyebutkan Nabi ketika hendak membuang hajat, beliau tidak akan mengangkat pakaian beliau sampai mendekat dengan tanah. Ya, haditsnya dikeluarkan juga oleh Imam Abu Daud, At-Tirmizi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini hal-hal yang dianjurkan, ya, ketika membuang hajat. Lalu al-masalatul rabi'ah, pembahasan yang keempat atau bagian yang keempat, ma yuhramu fi'lahu 'ala man arada qada' al-hajah. Pembahasan atau bagian yang keempat, apa-apa yang diharamkan untuk dilakukan bagi siapa saja yang akan membuang hajat. Ya, ini hal yang diharamkan. Yuhramul baul fil ma'i ar-raqid. Ya, diharamkan bagi yang hendak buang hajat itu dia buang hajat atau kencing, ya, di air yang menggenang, ya, di air yang menggenang, air yang tidak mengalir. Ya. Li hadits Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha anil ma'i fil ma'ir raqidi. Ini berdasarkan, ya, hadits Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang untuk kencing di air yang menggenang. Ya, haditsnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya air tersebut tidak mengalir, ya, dan dikhawatirkan air tersebut nanti akan digunakan oleh orang lain, ya. Kemudian bisa saja air tersebut sudah ada yang lebih dahulu buang hajatnya di situ. Nah, dan yang lainnya. Ya, yang jelas kita menghindari hal tersebut. Ya. Lalu wala yamsak dzakarahu bi yamini wa huwa baul
wa la yastanji biha. Demikian pula termasuk yang diharamkan ketika buang hajat, ya, tidak menyentuh atau memegang kemaluannya dengan tangan kanan, ya, ketika sedang kencing, dan juga tidak boleh beristinja dengan tangan kanannya, tapi dia menggunakan tangan yang sebelah kiri. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, idza bala ahadukum fala ya'khudna dzakarahu biyamini fala ya'khudanna dzakarahu biyamini wa la yastanji biyamini. Ya, apabila salah seorang antara kalian itu buang air kecil atau kencing, maka jangan sekali-kali dia menyentuh atau memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dan tidak beristinja dengan tangan kanannya. Haditsnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian wa yuhramu alaihi al-baul awil ghaid fi at-tariqi aw fi adh-dhilli aw fi al-hada'iq al-ammah aw tahta asy-syajarati musmirah aw mawaridil miyah. Dan diharamkan, ya, buang air kecil itu di jalanan, di tempat orang biasa lewat. Demikian pula, ya, buang air kecil maupun buang air besar, ya, di jalanan, di tempat yang biasa dilewati oleh orang, baik itu jalan kecil maupun jalan besar. Ya, demikian pula di tempat-tempat yang biasa dijadikan tempat untuk berteduh atau bernaung, atau, ya, di tempat-tempat umum, ya, yang biasa manusia atau orang berkumpul di tempat tersebut. Demikian pula di tempat yang ada pohon yang sedang berbuah, ya. Ya, demikian pula di saluran-saluran air, ya. Lima rawa Mu'adz, ini berdasarkan hadits atau riwayat datang dari Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu mula'inus salas, ya, jauhilah, takutlah kalian, ya, pada tempat sumber laknat, atau pada 3 tempat sumber laknat. Al-barraz fil mawaridi wa qariyatut tariq wa dhil, ya, yaitu, ya, yang orang yang buang hajat di saluran-saluran air, di tengah jalan, dan juga di tempat orang biasa berteduh. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan ini adalah hadits yang sahih. Wali hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqul la'inaini. Demikian pula berdasarkan haditsnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kalian pada 2 perbuatan yang akan menyebabkan atau mendatangkan laknat. Qalu wa man la'inani ya Rasulullah. Maka mereka bertanya, ya, apakah 2 perbuatan yang menyebabkan laknat itu ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Itu mereka adalah orang yang membuang hajat di tempat manusia biasa lewat atau di jalanan, ya, di jalanan umum, baik itu jalan kecil maupun jalan yang besar, ya, atau di tempat orang yang biasa berteduh, ya, di tempat yang biasa, ya, orang berteduh, menjadikannya sebagai tempat bernaung. Ini diharamkan, ya. Kama yuhramu alaihi qira'atul Qur'an wa yuhramu alaihi al-istijmar bil-rawth awil azmi aw bit-ta'amil muhtarim, ya. Demikian pula diharamkan untuk membaca Al-Quran ketika buang hajat, ya. Diharamkan juga beristijmar dengan kotoran hewan yang sudah kering, atau dengan tulang, ya, atau dengan makanan, ya, sebab makanan ini muhtarim, ya, sesuatu yang dimuliakan, ya. Naam. Li hadits Jabir radhiyallahu ta'ala anhu,
Ini berdasarkan haditsnya Jabir radhiyallahu taala anhu. Naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yatamassaha bi 'azmin aw bi ba'rin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita ketika buang hajat menggunakan tulang atau kotoran hewan. Menggunakan tulang atau kotoran hewan sebagai alat untuk bersuci. Wa yuhramu qada' al-hajah baina kuburil muslimin. Demikian pula diharamkan buang hajat, baik itu BAB atau BAK, di pekuburannya kaum muslimin. Di tempat kaum muslimin dikuburkan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la ubali awsat al-quburi qadaita hajati aw awsat as-suq. Kata Nabi, aku tidak peduli apakah di tengah kubur aku buang hajat atau di tengah pasar, itu sama saja. Ini sama saja jeleknya, tidak bolehnya, sama saja buruknya. Nah, olehnya ini diharamkan. Nah, ini perkara yang atau bagian yang keempat dari perkara yang diharamkan bagi siapapun yang hendak buang hajat. Saya kira cukup untuk saat ini. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.